Oke, kali ini kita akan bahas tentang autentikasi di dalam Laravel. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya, paket-paket yang disediakan Laravel atau di ekosistemnya sendiri kalian bisa lihat tuh apa aja yang disediakan kayak Breeze, lalu yang populer juga ya ini apa Jetstream dan masih banyak lagi gitu. Jadi udah disediakan kayak paket-paket atau starter pack-nya, starter kit gitu ya, untuk kita melakukan atau membuat autentikasi di dalam paket kita, bukan paket melainkan project kita gitu. Dan yang akan kita bahas untuk video kali ini yaitu Breeze dan juga Laravel UI yang ini gitu. Jadi Laravel Breeze dan juga Laravel UI ini paling sering aku gunakan daripada Jetstream dan yang lainnya. Bahkan yang lainnya yang aku maksud itu ya kayak apa ya lupa ya aku ya. Eh, lupa apa dah tadi aku baca-baca. Itu aku kurang memahaminya. Kayak Jetstream itu menggunakan Livewire lah gitu untuk front end-nya dan pakai apa gitu juga yang mana itu aku nggak paham lah gitu kayak controllernya itu letaknya di mana dan lain sebagainya, makanya aku nggak terlalu memahami yang namanya Jetstream ini dan bahkan aku nggak pernah bikin autentikasi atau pakai Jetstream ini di dalam proyekku gitu. Yang paling sering kugunakan adalah Laravel UI dan juga Breeze ini, makanya kali ini di video kali ini aku akan bahas kedua ini aja gitu. Dan sebenarnya simpel banget ya teman-teman ya. Kayak kita bikin autentikasi atau proses login, logout, register, lalu level-level apa tuh namanya? Level-level loginnya, roles-nya misalkan ada admin, ada member dan lain sebagainya. Itu kita udah pakai Breeze dan juga Laravel UI itu udah cukup sebenarnya. Walaupun Jetstream itu sangat kuat di bagian levelnya gitu. Misalkan kita memiliki banyak roles di dalam project kita gitu. Misalkan ada admin, member, super member dan lain sebagainya. Nah, itu Jetstream itu lebih kuat daripada yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita pakai Breeze itu ya kita bikin sendiri tuh di em, controllernya, bikin pakai middleware lah gitu. Tapi udah cukup banget gitu kalau misalkan kita udah pakai middleware di dalam project kita. Misalkan kita pakai Breeze walaupun dan juga Laravel UI gitu. Itu sama-sama bisa teman-teman. Lalu apa bedanya Laravel UI sama Laravel Breeze? Secara garis besar itu nggak ada bedanya teman-teman. Yang sejauh pengetahuanku ya, sejauh aku ngoding Laravel dari dulu, itu perbedaannya cuma di UI-nya doang gitu. Nah, UI-nya itu kalau di Breeze ini kalau kita buka ya, nah dia itu bisa pakai apa aja gitu. Maksudnya front end yang lagi populer sekarang gitu. Nah, misalkan kita pakai Blade punyanya Laravel sendiri itu bisa. Lalu pakai React atau Vue juga bisa. Lalu dibikin menjadi API juga bisa gitu loh. Pakai Next.js juga bisa gitu. Lalu Laravel Jetstream yang akan dibahas di bawahnya. Tapi di sini aku nggak akan bahas sih. Oke, jadi kita ke bawahnya ya, ke introduction. Nah, dia itu sama halnya paket atau apa starter kit lah gitu ya. Kalau misalkan kita coding kan pastinya ada starter kitnya kayak HTML, sorry, kayak Bootstrap gitu ya. Get Bootstrap, kita ke dokumentasi. Nah, di sini kan udah ada starternya ini loh. Udah ada starternya. Nah, itu sama halnya dengan Laravel Breeze ini gitu teman-teman. Jadi udah disediakan kayak codingan-codingan gitu dan kita tinggal menggunakan. Itu hebat banget gitu loh. Yang mana kalau misalkan kita pakai PHP natif di dalam project kita, maksudnya untuk autentikasi itu bakalan membutuhkan waktu kalau aku sendiri itu ya sekitar 7 10 atau 15 menit itu bisa gitu. Karena itu ribet apalagi ada roles roles yang apa namanya ya, ya yang banyak gitu kayak member seperti yang sebutkan tadi, lalu super member, admin, lalu ada lagi di atasnya admin, owner mungkin. Itu ribet banget gitu kalau pakai PHP natif dan juga Laravelnya disusun dengan Laravel yang bisa dibilang jadul karena bikinnya manual gitu. Nah, makanya ada Breeze dan juga Laravel UI gitu untuk menangani em,
Laravel autentikasinya itu gitu teman-teman. Oke, yang akan kita gunakan, yang akan kita apa ya praktekkan terlebih dahulu itu adalah Breeze ini gitu. Oke, lalu apa perbedaannya? Barusan kan perbedaannya itu kalau Breeze ini dia bisa pakai React Vue untuk front end-nya teman-teman, bisa pakai Blade juga gitu. Dan untuk ininya, untuk apa ya framework CSS-nya itu pakai Tailwind gitu teman-teman. Jadi kalau Laravel UI itu lebih identik dengan dia pakai Bootstrap gitu. Di bawah udah ada nih, nah PHP tulisan UI Bootstrap. Vue React juga bisa sih sebenarnya, tapi ini identik dengan yang namanya ya Bootstrap gitulah gitu. Dia nggak pakai Tailwind kalau sepengetahuanku. Nah seperti ini. Oke, lalu gimana cara bikinnya tuh gimana? Nah sebelum itu kalian harus baca-baca dulu ya. Ini untuk apa, ROS-nya gimana, controllernya gimana, views-nya itu gimana, dan hebatnya itu di Breeze dan juga Laravel UI itu nanti kita bakalan dibikinin routes baru, controller baru, lalu apalagi model, enggak, lalu view baru gitu. Dan itu udah sepaket dan sangat-sangat keren. Kita itu kayak ngoding, kayak bikin autentikasi tanpa ngoding gitu teman-teman. Oke, lalu kita ke bawah. Laravel Breeze is a minimal simple implementation of all of Laravel's authentication feature, kayak login, register, password reset, nah email verification, password confirmation, dan udah keren banget nih. Breeze includes a simple profile page where the user may update their name gitu. Katanya Breeze juga menginclude kayak ganti profil, kayak my profile gitu kan, kita bisa ganti nama kita, email address kita, dan password kita gitu. Lalu Laravel Breeze juga defaultnya itu pakai Blade templates gitu, stylenya pakai Tailwind gitu teman-teman. Tapi dia juga bisa pakai Vue, React, dan juga Inertia gitu. Nah, lalu dibaca lagi. Nah ini tampilannya teman-teman. Ini tampilan register untuk Tailwind itu. Nah, ini promosi. Lalu gimana cara installnya teman-teman? Oke, cara installnya sebenarnya gampang banget gitu ya. Tinggal kita Composer require Laravel Breeze dev, udah gitu. Dan ya tinggal kita ikutin, bukan udah sampai di situ doang, melainkan udah segampang ini gitu. Oke, kita akan mencobanya di wait di mana ya? Di Learn mungkin, di Laravel. Wait, aku bikin baru aja ya. Apa ya namanya? Laravel out gitu. Aku klik kanan. Oh ya, aku pakai terminalnya ini ya, terminalnya Git. Jadi teman-teman bebas mau pakai terminalnya Git atau terminalnya Windows kalian atau komputer kalian masing-masing lah. Oke, tapi sebelum itu ya teman-teman ya, kita harus banget install namanya Composer ya, getcomposer.org. Harus banget install ini, harus banget ya, karena ya dia diinstalnya pakai Composer ini gitu. Lalu kita juga install node.js.org. Nah, install ini, dan rekomendasinya itu yang diinstal yang ini ya, yang LTS. Jadi bukan yang current. Kalau yang current yang terbaru, tapi takutnya gitu ya, takutnya fitur-fiturnya masih belum bukan lengkap, bukan lengkap, melainkan apa namanya, namanya juga terbaru, takutnya masih ada aja bug gitu loh. Makanya LTS ini lebih direkomendasikan, dan silakan diinstal seperti kalian menginstal aplikasi-aplikasi lain lah di laptop kalian gitu. Oke, jadi di sini ceritanya kita harus bikin project Laravelnya terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa tuh kita langsung aja PHP Artisan Breeze gitu, Composer require Laravel Breeze gitu tanpa kita memiliki project Laravel gitu. Jadi kita tuh urutannya itu adalah bikin project Laravel terlebih dahulu, lalu setting dulu database-nya, lalu setelah itu ya udah kita install Laravel Bridge gitu. Jangan lupa untuk sham-nya itu dihidupin terlebih dahulu ya untuk MySQL-nya. Jadi kalau Apache-nya juga nggak masalah, gak di start. Oke, jadi di sini aku pakainya Laravel new apa Breeze Learning.
gitulah. Nah, Laravel New ini aku dapetin pas aku install ini Laravel, teman-teman. Aku klik baru ya. Jadi di laptopku sudah terinstall Laravel gitu. Nah, biasanya tuh pakai Composer Create Project Laravel, Slice Laravel, lalu Example App, nama aplikasinya apa. Lalu, tapi ya, bukan lalu. em, aku tuh pakai Laravel installer di komputerku. Jadi udah ada instalannya dan aku kalau misalkan mau nginstal Laravel gitu ya, tinggal Laravel new nama projectnya apa gitu. Jadi jalankan ini dulu teman-teman kalau mau sama dengan aku. Oke, di sini udah aku enter. Di sini bakal dilakukan proses penginstalan Laravel, agak ya gak terlalu lama sih, tapi membutuhkan waktu lah sesuai dengan internet kalian masing-masing. Wait, aku pause dulu biar gak terlalu lama videonya. Oke, ternyata aku nge-pause cuman 5 detik doang. Oke, di sini udah kita install Laravelnya ya teman-teman ya. Lalu kita cd gitu, Breeze, nama aplikasinya apa barusan? Breeze Learning, enter. Lalu kode spasi titik. Oke, dia akan muncul Visual Studio Code-nya. Nah, oke, jadi di sini udah fresh ya, fresh. Maksudnya ya baru banget nih aplikasi kita. Kita atur dulu di env-nya, Breeze Learning. Aku nggak mau kayak gini, YT gitu. Jadi biar rapi tuh databaseku. Kalau di sini untuk YouTube lah, lalu learning apa gitu. Kalau misalkan lagi belajar gitu, itu kesenangan pribadi sih sebenarnya atau perspektif masing-masing. Mau database-nya itu namanya apa gitu. Oke, lalu setelah itu ya udah kita install Laravel Breeze-nya gitu. Kita bebas sih sebenarnya mau install di mana. Aku nginstalnya di sini aja ya. Jadi bukan di terminalnya VS Code gitu. Oke, untuk installnya sendiri itu gimana dulu? Jadi kita baca dokumentasi. Jadi kalian itu apa-apa gitu, misalkan ada yang terbaru, misalkan kalian mau belajar apapun ya, bahasa pemrograman, itu usahakan kalian baca dokumentasinya terlebih dahulu daripada kalian baca artikel-artikel lalu ikutin video-video tutorial gitu. Itu seharusnya pakai atau belajar langsung dulu dari dokumentasi karena lebih lengkap gitu. Oke, di sini katanya kita harus install, harus ngetik Composer sorry, require Laravel Breeze dev gitu. Oke, di sini bakalan jalan lah gitu. Did you mean, oh salah nih aku ya, Laravel iya, keliru. Laravel Breeze. Nah, gini. Oke, di sini dia udah running installnya Laravel Breeze. Jadi tergantung internet masing-masing dan juga tergantung spesifikasi laptop untuk kecepatannya. Oke, di sini aku udah kelar nih. Lalu di sini setelah itu ya, setelah kita melakukan Composer Require ini, kita disuruh milih tuh ntar lagi. Nah, kita jalankan ini dulu. Lalu nanti bakalan ada kayak apa namanya pilihan gitu ya, mau pakai apa gitu. Ya, apa tuh barusan? PHP Artisan Breeze install enter. Nah, ini udah kelar, bukan kelar ya, melainkan kita disuruh milih gitu. Kita mau pakai Blade, React, Vue atau kita maunya itu dia API gitu, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita pilih ini ya, itu beda codingannya, teman-teman. Ini Blade ya punyanya Laravel biasanya yang Laravel titik nama file blade.php gitu-gitu. Ya, ini kalau misalkan kalian nggak terlalu paham gitu ya tentang React.js, Vue dan lain sebagainya, mending pakai Blade gitu. Ya Blade template-nya Laravel gitu, teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak ngerti gimana cara bikinnya ya silahkan kalian pelajari lagi. Laravel Blade gitu. Silahkan kalian pelajari lagi atau nanti aku bikinin video khusus untuk Blade nih gitu. Nanti aku kabari lagi di sosial media aku kalau bikin.
Oke, lalu React, Vue. Nah, ini tergantung dengan apa yang kita pilih gitu, teman-teman. Misalkan kita pakai React, Vue itu tergantung sama yang akan kita pilih gitu. Dan tergantung kalian mau pakai apa nantinya di front end aplikasi kalian. Misalkan kalian lebih prefer ke React.js atau Vue.js ya silahkan gitu. Atau kalian lebih prefer ke Blade juga nggak masalah. Jadi ya silahkan diinstal sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan di sini aku pakai apa ya enaknya pakai React deh ya. Jadi pilih satu gitu kalau pakai React. Kalau pakai Blade pilih nol, dan lain sebagainya. Lalu dia juga ada pertanyaan, would you like to install dark mode support? Katanya mau install dark mode nggak di aplikasinya? Aku nggak. Jadi no. Gitu. Would you like TypeScript support? Enggak. Jadi no lagi. SSR enggak, no. Lalu PHP unit enggak dulu karena masih enggak terlalu gede tuh kita aplikasinya. Oke, udah. Dia bakal langsung melakukan instalasi dari si Laravelnya, Laravel Breeze. Oke, oke udah hampir selesai. Lalu setelah itu ya kita jalankan ini PHP Artisan Migrate. Entar lagi. Wait. Oke, jadi ini database kita ya dan untuk menjalankan PHP Artisan Migrate itu dia bakalan menjalankan migrasi-migrasi ini teman-teman. Terlebih di user ini. Nah, jadi kita ada name, email verified sama password tuh. Oke, wait, di sini kok masih lama ya? Aku pause dulu. Iya, di sini udah kelar bikinnya. Lalu kita ke Visual Studio Code-nya ya. Dan kita jalankannya itu di oh ya, kita jalankan ini dulu tuh ternyata. PHP Artisan Migrate dulu. Enter. Nah, kalau misalkan yang muncul kayak gini teman-teman, database YT Learning does not access on the MySQL connection. Katanya tuh nggak ada tuh apa database ini tuh nggak ada. Makanya kita bikin dulu dengan cara tekan yes di sini. Oke, di sini bakalan udah ada tuh di PHP admin kalian database yang namanya YT Learning ini. Oke. Lalu setelah itu kita buka, kita pakai terminalnya Visual Studio Code aja ya dengan cara running terminalnya dengan ini, new terminal. Nah, kita sekarang udah kelar nih sebenarnya teman-teman bentar ya. Nah, kita pas kita menjalankan penginstalan Laravel Breeze itu ya, dia bakalan bikin baru file dan folder di HTTP controller tuh out. Nah, profil controller juga ada gitu. Out. Nah, ini ada banyak banget nih. Ada session, ada confirm password controller dan lain sebagainya. Ada register, verify email, login dan juga dan lain sebagainya gitu. Dia pakai Inertia, teman-teman. Dan dia juga ada di sini resource CSS, app CSS, dia paketnya Tailwind dan JS. Nah, ini kan kita pakai React.js gitu untuk komponen-komponennya atau untuk front end-nya. Makanya di sini tersimpannya itu di JS bukan di Vue. Baru kalau kita pakai Blade, gak ada tuh di JS tuh nanti, gak ada isinya atau isinya cuman manggil library dari Tailwind atau yang bersangkutan gitu. Oke, udah ini nggak perlu kita gunakan ya. App Blade, Welcome Blade ini nggak perlu kita gunakan. Yang perlu kita gunakan itu yang di JS ini, di komponen, di layout, di pages dan lain sebagainya untuk bikin aplikasi-aplikasinya gitu. Untuk bikin front endnya, tampilan-tampilannya itu di JavaScript sini, di JS, di folder JS, di pages gitu. Oke, enaknya itu kalau kita pakai React.js atau Vue.js itu tanpa reload kan teman-teman karena Vue dan juga React itu mainnya tuh SPA atau single page application gitu. Oke, udah sih mungkin ini aku bahas di lain waktu aja ya, lain video aja. Gimana cara bikin CRUD mungkin di Breeze, di apa di React.js atau Vue.js gitu. Di Blade juga mungkin. Di Blade kayaknya udah, tapi aku pakainya nggak pakai autentikasi. Di link videonya ada di pojok kanan atas.
Oke, jadi silahkan dilihat-lihat tuh di sini ada apa aja codingan-codingannya. Sorry, di sini tuh sebenarnya. Nah, di dashboard dia udah pakai React.js gitu. Profil editnya itu gimana gitu. Nah, silakan kalian lihat-lihat sendiri. Oke, karena di sini aku fokusnya untuk mendemokan dulu ya, tanpa ngubah-ngubah file-filenya terlebih dahulu. Mungkin di next video aja. Jadi di sini kita tekan atau ketikkan PHP Artisan Server untuk menjalankan servernya gitu. Lalu kita new terminal ya. Kita jalankan npm install, maka dia akan menginstal paket-paket yang diperlukan. Lalu npm run dev. Nah, sesuai dengan dokumentasinya, teman-teman. Kita setelah menjalankan PHP Artisan Migrate, kita jalankan npm install, lalu npm run dev gitu. Oke, udah sih kayak gini untuk yang breeze. Oke, demonya tuh gimana Mas? Oke, untuk demonya sendiri ya. Pastiin ini semuanya udah jalan. Kalau misalkan yang npm run dev itu jalannya kayak gini. Lalu untuk servernya itu kayak gini. Bisa di close juga atau diklik dulu yang ini. Kita close. Oke. Oke, ini adalah tampilan homepage-nya atau tampilan utamanya. Dan pas kita install Breeze itu, install autentikasi itu, dia bakalan ada baru di sini ya, menu login dan juga register. Kita login. Nah, itu nggak ada reload sama sekali tuh di sininya. Ini hebatnya kita pakai React.js atau Vue gitu. Kalau kita pakai Blade ya tetap ada reload karena itu sistemnya ya kayak HTML biasa gitu. Oke, di sini aku bakalan lakukan register ya, register. Nah, di sini aku bakalan daftar dulu dengan nama Muhammad Yunus Almeida. Lalu emailnya adalah apa ya? Muhammad Yunus Almeida @gmail.com. Passwordnya aku tulis. Nah, kalau misalkan keliru ya, nih teman-teman ya. Confirmnya aku 1234567 8 bakalan error gitu. Password field confirmation does not match. Katanya nggak sama gitu. Nah, makanya kita harus samain. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya udah keren banget nih teman-teman. Kalian tinggal menyesuaikan saja, lihat codingan-codingan yang udah kelar kayak gini, contek aja gitu dan udah gitu. Udah keren banget tuh. Walaupun kita pakai Vue, kita pakai Breeze, tampilannya juga sama kayak gini. Dan di sini udah ada fitur profil, ganti profil gitu. Nah, udah bisa juga, delete account juga bisa. Misalkan aku logout dulu ini udah bisa dan aku pakai login kayak tadi. Muhammad Yunus Almeida ya, passwordnya kita tulis, boom, udah gitu. Dan udah keren banget kita pakai React.js dan apa? Vue.js udah juga bisa, lalu Blade juga bisa dan tampilannya sama kayak gini dan keren banget. Udah kita nggak ngoding sama sekali dari tadi. Kita nggak apa ya? Kita nggak ngubah-ngubah sesuatu lah di sini dan tampilannya udah kayak gini, udah keren banget gitu. Dan itu Laravel Breeze. Kita pakai Tailwind, kita pakai React.js gitu. Dan walaupun juga bisa pakai Blade, juga Vue juga kalau di sini di Stargate di dokumentasinya katanya dia juga bisa pakai dipakai untuk API gitu. Oke, seperti itu untuk yang Breeze bikinnya itu seperti itu. Dan silakan kalian praktekkan dan bikin CRUD gampang tuh di situ di Laravelnya. Kalau kalian nggak prefer ke React.js, nggak terlalu apa ya, nggak ngerti lah di React.js, nggak ngerti di Vue, kalian biasa pakai Blade gitu untuk memaksimalkan apa ilmu kalian gitu loh. Tapi kalau misalkan mau nyoba-nyoba pakai React.js atau Vue.js juga gak masalah. Mungkin di next time insya Allah aku bakalan bikinin CRUD untuk React.js karena Vue aku nggak terlalu paham. Jujur aja. Oke, lalu gimana Mas kalau misalkan aku nggak ngerti Tailwind? Nah, misalkan aku nggak paham Tailwind gitu ya. Kalau Tailwind sendiri, tailwindcss.com ini dia tuh em, apa ya namanya ya? Utility first CSS gitu. Jadi kita nggak perlu katanya itu di tagline-nya itu kita tuh bisa bikin modern website tanpa meninggalkan HTML gitu. Jadi kita nggak perlu bikin CSS, kita nggak perlu bikin warna-warnanya itu di CSS,
lalu gridnya itu di CS itu nggak perlu teman-teman kalau pakai Tailwind. Udah disediakan kalau mau pakai flex itu tinggal flex gini, dan ini contoh-contohnya gitu. Contoh-contohnya udah banyak dan enaknya juga itu di sini udah dokumentasinya lengkap banget gitu. Misalkan kita pakai flex, nah itu kayak gini, nulisnya flex. Misalkan pakai grid, itu nulisnya kayak gini. Oh, kok malah mendemokan Tailwind, bukan bukan Laravel. Oke, seperti ini gitu ya. Mungkin di next time membahas ini juga. Oke, lalu setelah itu ya, kita bahas tentang Laravel UI bagi kalian yang nggak ngerti Tailwind gitu. Nah, karena Laravel UI itu identik dengan kita pakai Bootstrap. Gitu. Kita pakai Bootstrap ini gitu. Jadi teman-teman kalau udah ngerti Bootstrap ya, udah paham sama Bootstrap itu enak tuh kita pakai Laravel UI gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar Tailwind atau udah sering banget pakai Tailwind, aku sarankan pakai Laravel Breeze gitu. Oke, sekarang ke Laravel UI. Bedanya nggak ada bedanya, ya cuman ininya aja yang beda teman-teman. Apa UI-nya doang tuh yang beda, kayak front end-nya. Dia pakai Blade, dia juga bisa pakai React, juga bisa banget teman-teman. Tapi di kondisi ini, di Laravel UI ini, aku pakainya Blade ya, biar sama-sama dapat tuh. Di Laravel Breeze dia pakai kita belajarnya atau aku ngasih taunya itu di React.js, gimana cara installnya di React.js. Laravel UI ini aku lebih ke Blade gitu. Oke, gimana cara nginstalnya? Itu sama tuh. Composer require Laravel UI. Kalau Breeze kan Laravel Breeze gitu. Itu doang gitu teman-teman. Dan sama PHP Artisan UI Bootstrap atau Vue atau React dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini aku bikin baru CD. Nah di sini Laravel new apa? Ini Breeze Learning, UI Learning, UI Learning gitu. Oke, silakan ditunggu. Oke, di sini kita udah berhasil menginstal Laravelnya ya. Tinggal kita cd UI learning. Oke, setelah itu mirip banget dengan dokumentasinya Laravel UI ya. Kita cukup jalankan composer require Laravel UI. Composer require Laravel UI. Oke, kayak gitu. Oh ya, belum kebuka ya Visual Studio Code-nya. Nggak masalah, tak lagi buka dulu. Oke, di sini aku udah nginstal Laravel UI-nya. Aku buka terlebih dahulu ya. Kode spasi titik. Oke, nggak sebenarnya nggak ada bedanya ya teman-teman ya. Mau kita pakai Laravel UI atau pakai Laravel Breeze juga nggak apa-apa. Itu tergantung kalian tuh enaknya di mana tuh nanti. Gitu. Oke, di sini masih nggak bersih-bersih banget ya karena kita udah masih bersih nih. Masih belum di PHP Artisan. Masih nginstal UI-nya dulu di projectnya. Jadi setelah kita install ini, itu masih belum terjadi apa-apa teman-teman. Karena masih di-include-kan gitu ke projectnya, masih belum diinstalkan gitu. Oke, di sini kita jalankan ini, tapi satu doang ya, jangan semuanya di-copy terus dijalankan, enggak. Oke. Jadi di sini udah ada nih generate basic scaffolding sama generate login registration scaffolding gitu. Kita pakai yang ini aja agar ada ya kayak apa namanya? Autentikasinya gitu. Oke, PHP Artisan UI Bootstrap min out gitu. Oke, udah kelar. Kita tinggal jalankan npm install dan juga npm run dev tuh. Tapi sebelum itu kita pastinya harus jalankan PHP Artisan migrate dulu. Migrate UI learning, bentar. No dulu deh. Biar rapi ya kayak tadi. Jadi aku ganti dulu database-nya. Sorry, DNV ternyata. YT UI learning. Oke, jalankan lagi PHP Artisan migrate. Yes. Udah terbikin tuh database-nya sama tabel-tabelnya.
Lalu setelah itu kita jalankan npm install. Oke, dia agak lama mungkin karena install paketnya kayaknya banyak juga tuh. Oh enggak ya. Oke, kalau udah npm install ini teman-teman ya, di sini juga sama em, di controllernya ada out tuh, sama kayak di Laravel Breeze tadi, ada confirm password, login, register dan lain sebagainya. Lalu ada resource di resource ya, di CSS, app CSS, JS dia pakainya Bootstrap, SAS dia pakainya, lalu Views. Nah, di Views ini ada yang baru, yaitu out, layout dan juga home. Nah, ini enaknya kalau pakai Blade itu ada layoutnya gitu. Sama sih sebenarnya di React.js pastinya ada layoutnya. Kayak gitu sama aja, sama banget tuh Laravel Blade sama React.js, tapi gak samanya ya karena React itu pakainya JS gitu. Oke, kayak gini ya untuk si apa tuh namanya? Laravel UI, tinggal kita jalankan di sini terminalnya VS Code. Ini tergantung kalian ya mau pakai di VS Code atau di terminal biasa gitu. Oke, kita jalankan dua sama dengan di Breeze tadi, PHP Artisan server sama npm rundev untuk menjalankan bootstrapnya atau UI-nya gitu. Oke, kan udah dijalankan ya yang ini ya, em, yang ini port ini udah dijalankan di sini teman-teman, di Breeze ini. Nah, jadi di sini aku ganti portnya menjadi 8001 gitu. Biar aku menjalankan project yang UI ini 8001 portnya gitu. Oke, kayak gini. Sama, kurang lebih sama, teman-teman. Nah, tinggal di login kita misalkan. Ini agak lama kayaknya. Karena masih mengincludekan randevnya itu. Kalau pertama ya di Laravel UI ini, pertama banget menjalankannya, masih fresh banget, itu bakalan lama kayak gini. Tapi nggak terlalu lama-lama banget sampai 5 menit, enggak. Melainkan cuman beberapa detik doang, 10, 15 gitu. Oke, ini tampilannya teman-teman. Dan white ya, aku bandingkan dulu. Oh, expired tuh terkatanya. Nah, ini untuk yang Laravel Breeze, ini untuk Laravel UI. Kurang lebih sama. Ini pakai Bootstrap, sedangkan ini pakai Tailwind gitu. Oke, di sini aku lakukan register dulu. Nah, Muhammad Yunus, Muhammad Yunus Almeida, passwordnya, misalkan nggak sama ya, passwordnya sama tuh. Passwordnya itu bakalan nggak dibilang tuh password confirmation does not match, katanya nggak sama. Jadi kita harus jalankan password yang sama. Oke, ini untuk yang dashboardnya teman-teman. Nah, kalau yang ini untuk dashboardnya Tailwind atau Back Expired tuh. Why gak ngerti. Kayaknya aku keliru pas menjalankan projectnya tadi. Why. Oke. Jadi begitu untuk apa namanya? Cara install dan juga sedikit tentang Breeze dan juga UI ya teman-teman. Jadi sesimpel itu kita bikin autentikasi di Laravel gitu. Jadi ada beberapa komponen, beberapa paket yang disediakan sama Laravel untuk kita bisa melakukan autentikasi gitu. Ada Laravel UI, ada Breeze, ada Jetstream, ada apa tuh tadi aku baca-baca, Socialit apa-apa gitu. Iya, Socialit juga kayaknya. Social Authentication via Facebook, Twitter, GitHub, LinkedIn dan lain sebagainya. Lalu ada Sanctum teman-teman, untuk mobile application gitu. Lalu masih banyak sih kayaknya untuk autentikasi di dalam Laravel ini gitu. Jadi udah untung banget kita pakai Laravel karena banyak banget paket-paketnya gitu. Gak kalah em, apa framework yang lain tuh gak kalah sama Laravel ini. Jadi udah cukup banget kita
cukup puas kayaknya kalau kita install project besar atau bikin project itu di Laravel ini karena ekosistemnya udah banyak banget tuh. Nah, autentikasi aja seperti yang kita sebut tadi gitu, seperti yang kita praktekkan tadi, cuman dua ini doang ya yang kita pelajarin, yang kita bahas dari tadi itu udah untung banget dan udah jadi seperti ini juga. Kita nggak perlu repot-repot gimana cara pakai bootstrap-nya, gimana cara mengincludekan bootstrap di dalam Laravel-nya, gimana cara mengincludekan Tailwind di dalam project Laravel-nya, React.js-nya dan lain sebagainya, udah diincludekan sendiri sama si Laravel-nya gitu, Laravel UI sama Laravel Breeze gitu. Dan udah sekeren itu, teman-teman. Forgot password ini pastinya ada nih. Lalu di sini juga ada tuh forgot password. Nah, masih 419 tuh punya aku. Nggak apa-apa, kayaknya itu keliru di pas aku menjalankan projectnya. Tapi kemungkinan besar punya kalian nggak gitu lah. Gitu. Oke, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Di next video, sepertinya aku akan bahas lebih dalam lagi tentang Laravel Breeze gitu. Kalau Laravel UI ya, kalau misalkan kita pakai bikin CRUD di YouTubeku udah ada tuh. Aku bahas CRUD di dalam Laravel. Gitu. Di mana tuh? Hmm, Nah, di sini 1 jam paham CRUD Laravel di tutorial Laravel, teman-teman. Nah, di sini udah aku bahas tentang sorry kok kaget malah. Oke, jadi kalau misalkan kalian install Laravel UI gitu ya, yang kayak gini, dan untuk bikin CRUD ya udah kalian tinggal ikuti yang ini gitu. Bikin CRUD-nya gampang banget. Cuman 1 jam doang. Ini sama penjelasan 1 jam. Tapi untuk bikinnya tuh nggak sampai 1 jam. Paling ya 30 menitan, 20 menitan lah gitu. Oke, untuk Laravel Breeze-nya ini, insya Allah bakalan aku update di next video. Thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe. Komen juga mau project apa yang bakalan kita bikin di next video atau mau bahas tentang apa lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa like juga serta share ke teman-temanmu yang lain biar dapat insight atau dapat pengalaman baru di coding.